Sahabat hikmah di balik kisah, baru-baru ini seorang pria membuat geger warga sekitar kala ditemukan mengapung di kawasan pelabuhan speedboat kota Ternate, Maluku Utara. Warga yang melihat pria mengapung ini seketika panik. Dua orang langsung menceburkan diri ke laut untuk mengevakuasi pemuda ini ke pesisir. Tak bergerak, pria tersebut dikira warga telah meninggal dunia. Namun ternyata pemuda ini masih hidup. Ia lantas kaget dan berdiri saat warga membawanya ke arah dermaga. Warga langsung tertawa dan sempat mencubit telinga pemuda ini. Namun sebagian orang juga marah karena telah dibuat panik olehnya. Ternyata pemuda ini sedang mabuk berat. Ia sebelumnya minum miras bersama beberapa rekannya, lalu tertidur pulas di atas pelampung hingga akhirnya terdampar di kawasan dermaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi sahabat, bersama saya Rahmah Hayuninggia dan sudah ada Ustaz Zaki Mirza di sini. Pak Ustaz, agak kocak sih tadi ceritanya Pak Ustaz ya. Tapi memang itulah bahayanya minuman memabukkan, karena kita tidak pernah tahu kelakuan orang kalau lagi mabuk itu tidak bisa terprediksi gitu Pak Ustaz. Nah, sebelum kita nanya soal kelakuannya dulu ya Pak Ustaz, ingin tahu nih Pak Ustaz, bagaimana minuman yang memabukkan itu digolongkan di dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya dari namanya aja jelas ya, minuman keras. Ini kan minuman yang lembek, lawan kan. Ini udah keras gitu kan, diharamkan lagi. Jadi memang minuman keras ini sudah jadi tradisi orang-orang kafir Quraisy di Mekah, gitu loh. Nah saat itu pun Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang akhirnya masuk Islam, maka sahabat Umar ini dinamai oleh Nabi Muhammad Asadus Sohra, singa padang pasir, karena dia mantan preman kan. Saat itu memang Umar bin Khattab ini mabuk itu bisa 5 kali sehari. Wah, obat aja 3 kali sehari. Nah itu dia. Dan ternyata pada saat Umar masuk dalam agama Islam, Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak diharamkan? Karena sepengalaman beliau dan orang-orang yang lain yang hobinya mabuk itu sudah pasti kehilangan akal. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan rijsun min amal syaitan. Jadi ini najis yang juga perbuatan dari setan. Intinya yang membuat minuman keras ini jadi haram itu karena menghilangkan akal. Jadi kalau manusia sudah hilang akal, apa bedanya manusia dengan binatang? Contoh, kenapa kuda itu jalan di tengah jalan nggak malu walaupun nggak pakai baju, ya kan? Karena nggak punya akal, ya kan? Kenapa ada kucing ketika dia kawin di setiap nggak lihat orang banyak apa segala macam? Karena itu binatang, dia tidak punya akal. Jadi kalau minuman keras itu bisa menghilangkan akal, itulah yang menjadi sebab Allah haramkan dan diperintahkan untuk dijauhi. Kenapa? Karena orang kalau sudah kehilangan akal tidak jadi maslahat lagi. Dia bisa jadi berzina, dia bisa jadi membunuh orang dengan catatan dalam keadaan tidak sadar. Sama dengan judi, makanya yang diserukan oleh Allah ini kalimat awalnya dalam ayat tentang pengharaman Al-Quran dan judi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, judi ini sesuatu yang kalau diikutin gak akan ada habisnya. Judi, menang ketagihan, kalah penasaran. Kan menghilangkan harta yang dititipin sama Allah. Dalam urusan minuman keras ini dulu orang itu membuat minuman keras, arak itu dari anggur yang diperas, difragmentasi. Kemudian dari kurma. Kemudian lagi dari gandum. Ini di zaman dulu. Nah, perasan-perasan dari bahan baku inilah yang akhirnya membuat akal hilang. Dan benar-benar hilang. Ya dari video tadi kita udah lihat kan, bagaimana dia sampai nyebur dan nggak sadar. Ya masa tiduran tuh di tengah laut gitu, Nah, Ustaz kan? itu dia kan. Itu yang bikin dia kehilangan akal. Lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Jadi
perintah untuk menjauhkan minuman keras ini kembalinya untuk kita sebenarnya. Karena udah pasti urusan pribadi hancur, keluarga berantakan. Bayangkan di saat seorang suami pulang mabuk, tiba-tiba dia marah sama anak, ngebunuh. Kan dosanya jadi kemana-mana kan. Nah, maka Islam ini ketika melarang sesuatu dengan tegas, pasti ada hikmahnya di situ. Nah, maka dari itu nih buat teman-teman yang masih hobi, ya Pak Ustadz kan buat ngangetin badan lah. Kalau nggak untuk pergaulan, atas nama pergaulan, ngangetin badan, maksud teteh menyampe mabuk kok. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Jelas dalam hukum fikih itu qaliluhu wa katsiruhu haram. Apa-apa yang banyak itu jadi dosa, sedikitnya pun dosa. Jadi mabuk ini kalau dikit nggak dosa Pak Ustadz kan ya? Kan nggak memabukkan, bukan masalah mabuk. Tapi unsur yang memabukkan ini ada potensi. Ada unsur orang pasti ketagihan, edik. Orang kalau sudah ketagihan itu nagih. Jadi yang mulai dari sedikit pasti akan tambah dan akhirnya ujung-ujungnya juga banyak. Nah berikutnya nih Pak Ustadz, mungkin bukan minuman yang memabukkan, sama-sama minuman, tapi kalau yang ini adalah minuman yang berasal dari bejana emas, katanya nggak boleh, betul nggak Pak Ustadz? Jadi ini harus dilihat dulu dasarnya bahwa dalam sejarah Rasulullah itu kan ketika hijrah ke kota Madinah, berkembanglah kota Madinah ini, agama Islam mulai banyak dikenal. Saat itu Islam di kota Madinah berdampingan dengan kerajaan Romawi dan Persia. Dua kerajaan besar di zamannya. Nah, mereka orang-orang Romawi itu orang-orang yang selalu berlebih-lebihan. Pakai baju panjang, makanya kalau pengantin ala-ala Yunani kan panjang gitu ya, sampai berapa meter. Sedangkan saat itu banyak rakyat yang hidup serba susah. Minum dari bejana emas, menandakan bahwa ini loh raja dan lain sebagainya. Yang akhirnya saat itu Islam sedang mengukuhkan identitas. Ya, ada nilai kesederhanaan, kedermawanan. Nah itulah kenapa Rasulullah saat itu melarang orang untuk memanjang-manjangkan pakaiannya. Atau minum dari tempat yang serba mahal, termasuk dari emas dan perak. Supaya apa? Islam tidak seperti itu. Islam itu memikirkan sesama. Kalau kita yakin dengan Allah, maka kita juga harus sayang dengan sesama. Nah, memahami hukum itu ada yang namanya, pernah kita bahas, ada yang namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu nggak usah ditanya-tanya deh. Kenapa daging babi haram? Udah nggak usah dikutak-atik. Yang penting sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Tapi kadang ini bisa ditelusuri secara ta'akuli, diulik secara logis, secara logika. Nah, dalam konteks logika ternyata memang yang namanya emas, termasuk kita nggak boleh pakai cincin emas laki-laki. Karena ternyata ada unsur dari emas yang bisa mempengaruhi reproduksi laki-laki. Secara ilmu biologi. Ya. Ini kalau memang ada kan orang sekarang yang nggak mau tahu kecuali ada logika yang bisa dia terima. Betul. Ada dasar ilmiahnya. Islam juga menyuguhkan itu. Jadi mau ta'abudi, mau ta'akuli, mau hanya kita ngikut atau secara logika, semuanya ada. Nah maka dari itu bejana emas ini memang semua ulama sepakat untuk tidak minum dari bejana emas. Kenapa? Tadi ta'abudi. Nggak usah pakai ditanya deh. Kita taat aja, pasti ada hikmahnya. Ternyata dalam konteks kekinian mulai terbukti secara pelan-pelan bahwa dalam emas itu ada unsur yang mampu merusak komponen tubuh manusia ya, dalam bagian reproduksinya. Sama kayak kenapa Rasulullah kalau minum itu posisi terbaik adalah duduk, nggak boleh diri, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Ternyata memang posisi minum duduk itu airnya mampir ke ginjal. Jadi tidak ada jauh dari penyakit kelainan ginjal. Kita kalau minum sambil berdiri, itu air tidak mampir ke ginjal, tapi langsung ke kantong kemih. Jadi nggak ngesaring ya? Nggak ngesaring, timbullah penyakit kelainan ginjal. Ini kan baru abad kekinian terbukti. Iya. Nggak hanya ta'abudi, tapi ternyata secara logika atau ta'akuli bisa terbukti. Gitu. Nah inilah menariknya kalau kita menggali hikmah di balik semua yang apa yang diajarkan kepada kita dari Islam ya Pak Ustadz ya. Nah berikutnya Pak Ustadz akan ada pertanyaan dari jemaah. Ini mungkin mewakili mereka-mereka yang paling sering menggoda saya dengan godaan-godaan berupa sis, tas keluaran barunya sis, seller nih biasa nih. Nah soal ya hukumnya mencari untung itu seperti apa kalau dalam Islam, kita akan jawab berbeda.